Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Mamukhair dengan NIM 2319405 dari kelas 23F01. Di video kali ini saya akan menjelaskan organisasi arsitektur komputer tugas ketiga saja. Kemudian tugas ketiganya itu ada 5, yaitu mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache, jelaskan tentang mapping cache memori, jelaskan tentang algoritma pengganti cache memori, dan kelima, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Langsung saja kita lanjutkan ke isinya. Yang pertama, mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer? Memori cache sangat penting dalam sistem komputer karena berfungsi sebagai penyimpan data sementara yang sangat cepat, membantu mempercepat akses data dan instruksi dari prosesor. Adalah beberapa alasan mengapa memori cache itu penting. Yang pertama, kecepatan akses yang lebih cepat. Cache bekerja lebih cepat daripada RAM, sehingga memungkinkan prosesor untuk mengambil data dengan lebih cepat. Dan begitu, proses eksekusi instruksi bisa dilakukan lebih efisien. Kemudian, mengurangi latensi prosesor. Itu ketika prosesor membutuhkan data atau instruksi untuk diproses, jika data tersebut sudah ada di cache, waktu yang diperlukan untuk mengakses data sangat singkat dibandingkan jika prosesor harus mengambilnya dari RAM atau hard drive. Ini mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Kemudian mengurangi beban memori utama atau RAM. Dengan menyimpan data yang sering diakses di cache, sistem komputer tidak perlu terlalu sering mengakses RAM. Ini dapat mengurangi beban pada memori utama yang biasanya lebih lambat daripada cache. Kemudian mempercepat pemrosesan data berulang, yaitu cache menyimpan data yang sering digunakan secara sementara. Jadi jika ada data yang digunakan berulang kali, prosesor dapat mengaksesnya dengan lebih cepat dari cache dibandingkan harus selalu mengambilnya dari memori utama. Kemudian ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan memanfaatkan cache, prosesor dapat memproses lebih banyak instruksi tanpa harus menunggu data dari RAM, sehingga efisiensi sistem secara keseluruhan meningkat. Selanjutnya, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? L1, L2, dan L3 cache adalah 3 level cache yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, tetapi mereka berbeda dalam ukuran, kecepatan, dan fungsinya. Berikutnya adalah perbedaan masing-masingnya, yaitu yang pertama ada L1 cache. Level 1 cache, yaitu kecepatan. L1 adalah cache tercepat di antara ketiga level cache. Kecepatannya mendekati kecepatan prosesor karena terintegrasi langsung dengan inti prosesor. Ukurannya paling kecil biasanya sekitar 16 kilobyte hingga 128 kilobyte per inti prosesor. Fungsinya menyimpan data dan instruksi yang paling sering diakses oleh prosesor. Karena kecepatannya, prosesor akan terlebih dahulu mencari data L1 cache. Lokasinya biasanya terletak sangat dekat atau di dalam inti prosesor core. Kemudian yang kedua, L2 cache atau level 2 cache. Kecepatannya lebih lambat dibandingkan L1 cache, tetapi masih lebih cepat daripada RAM. Kecepatannya menengah, berada di antara L1 dan L3. Ukurannya lebih besar dari L1, biasanya berukuran 256 kilobyte hingga 512 kilobyte atau lebih, tergantung desain prosesor. Fungsinya menyimpan data yang tidak ditampung di L1. Jika prosesor tidak menemukan data yang dicari di L1, ia akan mencarinya di L2. Lokasinya biasanya terletak di dalam prosesor, tapi bisa di luar inti, meskipun lebih dekat dibandingkan dengan L3. Kemudian, ketiga ada L3 cache, level 3 atau level 3 cache. Kecepatannya paling lambat di antara ketiga level cache, tapi masih lebih cepat daripada RAM. Meski lebih lambat dari L1 dan L2, L3 tetap sangat penting untuk menjaga aliran data yang lancar ke prosesor. Ukurannya paling besar di antara semua level cache, biasanya berukuran beberapa megabyte. Bisa mencapai 2 megabyte hingga 32 megabyte atau lebih pada prosesor modern. Fungsinya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan untuk L1 dan L2 cache. Jika data tidak ada di L1 atau L2, prosesor akan mencarinya di L3 sebelum beralih ke RAM. Selain itu, L3 cache biasanya bersifat shared atau berbagi di antara beberapa inti prosesor.
Lokasinya biasanya terletak di dalam chip prosesor tetapi tidak terintegrasi langsung dengan inti prosesor seperti L1 dan L2. Dengan perbedaan ini, ketiga level cache bekerja bersama-sama untuk mengoptimalkan akses data dan kinerja prosesor dengan L1 sebagai yang tercepat dan paling kecil serta L3 sebagai yang terbesar dan paling lambat di antara cache. Namun tetap jauh lebih cepat daripada RAM. Kemudian jelaskan tentang mapping cache memori. Mapping cache memori adalah cara data dari memori utama atau RAM ditempatkan atau dipetakan ke dalam memori cache. Karena ukuran cache lebih kecil daripada memori utama, hanya sebagian dari data yang bisa disimpan di cache pada satu waktu. Cache mapping bertujuan untuk menentukan bagaimana dan di mana data dari memori utama disimpan dalam cache. Ada tiga metode utama dalam mapping cache memori. Yang pertama, direct mapping adalah setiap blok dari memori utama hanya dapat dipetakan ke satu lokasi tertentu di cache. Dengan kata lain, setiap lokasi di memori utama memiliki lokasi spesifik di cache yang telah ditentukan. Kedua, ada associative mapping atau fully associative mapping. Adalah setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke lokasi manapun di cache. Ini berarti tidak ada pembatasan di mana data dari memori utama disimpan di cache. Ketiga, ada set associative mapping adalah merupakan kombinasi dari direct mapping dan associative mapping. Dalam metode ini, cache dibagi menjadi sejumlah set dan setiap blok dari memori utama dapat dipetakan ke set tertentu. Namun di dalam set tersebut, blok dapat ditempatkan di lokasi mana saja atau mirip dengan associative mapping. Metode cache mapping ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data dan efisiensi penggunaan memori cache dalam sistem komputer. Selanjutnya, jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Algoritma penggantian cache memori atau cache replacement algorithm adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan blok data mana yang harus digantikan di memori cache saat cache sudah penuh dan prosesor ingin memuat blok baru dari memori utama. Karena ukuran cache terbatas, algoritma ini sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dengan menjaga data yang paling relevan atau sering diakses tetapi berada dalam cache. Beberapa algoritma penggantian yang umum digunakan dalam memori cache adalah Less Recently Used atau LRU, First In First Out atau FIFO, Less Frequency Used atau LFU, Random Replacement, kemudian Most Recently Used atau MRU, dan Adaptive Replacement Cache atau ARC. Pemilihan algoritma penggantian cache bergantung pada pola akses data dan kebutuhan spesifik dari sistem komputer. Algoritma yang lebih sederhana seperti FIFO atau random cocok untuk sistem dengan keterbatasan perangkat keras. Sementara LRU dan ARC lebih cocok untuk sistem yang memerlukan performa tinggi dan dapat menangani kompleksitas yang lebih besar. Selanjutnya dan yang terakhir, jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Salah satu memori yang saya gunakan adalah RAM atau Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara saat aplikasi sedang dijalankan, di mana biasanya dilengkapi dengan RAM tipe DDR4 atau DDR5 yang merupakan generasi RAM yang lebih cepat dan efisien. Kapasitas RAM bisa bervariasi, umumnya dari 4 GB, 8 GB, hingga 16 GB, tergantung modelnya. RAM berperan penting dalam kinerja laptop, terutama dalam multitasking dan menjalankan aplikasi berat seperti perangkat lunak, desain grafis, atau permainan. Terima kasih. Jika di dalam video tadi penjelasan saya kurang bagus dan kurang, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.